Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Wawancara Sobron Aidit. Sejak muda, DN Aidit menekuni ajaran Karl Marx. Paris, pada malam Valentine 14 Februari tahun 2000. Restoran Indonesia di Rue de Vaugirard, jantung ibu kota Paris, penuh sesak. Para muda-mudi dan sejumlah pasangan berumur memenuhi deretan meja di kedai makan berlantai 2 itu. Alunan lagu-lagu daerah Indonesia yang mengalun dari pojok ruangan mudah membawa ingatan melayang jauh ke tanah air. Aroma sedap masakan Indonesia membumbung dalam udara malam musim dingin, memikat para tamu Asia dan Eropa. Dengan sabar, mereka menantikan pesanan menu yang malam itu diantarkan oleh seorang pria baya berbaju batik abu-abu lengan panjang. Koki merangkap pelayan sekaligus pemilik kedai makan itu bernama Sobron Aidit, 66 tahun. Ia mahir memasak dan menyajikan berbagai menu khas Indonesia. Padahal 8 tahun silam, tatkala memulai restoran ini bersama 3 orang rekannya, Kusnul, Umar Said, dan Budiman Sudarsono, sesama pelarian politik dari Indonesia, Sobron bahkan tak tahu membedakan semur dan rendang. Pria asal Belitung, Sumatera Selatan ini memang tidak terlahir sebagai ahli boga. Ia lebih tepat disebut sebagai sastrawan dan budayawan. Ia juga adik kandung Dipo Nusantara (DN Aidit), tokoh PKI yang masyhur pada zamannya. Karya Sobron yang baru diterbitkan adalah Cerita dari Tanah Pengasingan, kumpulan cerita kenangan yang melukiskan aneka detail pengalaman dari perjalanan hidupnya selama hampir 4 dasawarsa di Cina dan Eropa. Dan 4 dasawarsa di tanah pengasingan bukan cuma tak memupus kemampuan menulisnya dalam bahasa Indonesia yang renyah sekaligus pekat oleh sentuhan sastra, tapi juga tak menghapus cinta Sobron kepada tempat kelahirannya. Tanah air yang hanya bisa dipandang dari jauh adalah hal yang terlalu menyakitkan, ujarnya kepada Tempo. Kisah hidup Sobron Aidit terjalin di antara poros Jakarta, Beijing, Paris. Ia tumbuh dewasa di Jakarta, kuliah di jurusan Sinologi Universitas Indonesia. Sobron aktif menulis sejak kanak-kanak dan menjadi anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi yang berinduk ke PKI pada masa organisasi kebudayaan itu berjaya di era sebelum 1965. Ia kemudian dikirim ke Cina dalam rangka persahabatan budaya Indonesia-Cina. Ketika peristiwa G30 SPKI 1965 pecah di Indonesia, Sobron termasuk dalam mereka yang dicekal kepulangannya ke Indonesia. Sejak saat itu, bekas Mahaguru Sastra dan Bahasa Indonesia di Universitas Beijing ini resmi menjadi pelarian politik. Dari Cina, ia menyeberang ke Perancis pada tahun 1981 dan hidup di negeri itu sampai sekarang.
Ayah sepasang putri ini resmi memegang paspor Prancis pada tahun 1993. Toh, hidup di rantau tak membuat Sobron berhenti menulis. Dalam bahasa Indonesia, kegiatan yang dimulainya sejak ia berusia 13 tahun. Karangannya tersebar di berbagai majalah dan koran Indonesia. Zenit, Kisah Sastra, Mimbar Indonesia, Bintang Timur, dan Harian Rakyat. Sekadar menyebut beberapa. Selama di Eropa, Sobron menjadi salah satu penunjang utama penerbitan pers alternatif. Pria yang mahir 6 bahasa ini 2 kali memenangi hadiah sastra dalam kurung 1955, 1956, dan 1961, dan mengarang beberapa buku yang dilarang pada masa Orde Baru seperti Ketemu di Jalan, Derap Revolusi, dan Pulang Bertempur. Ia juga menyelesaikan sejumlah kumpulan cerpen selama di Eropa yang sudah diterbitkan, antara lain Radia Agustus. Akhir-akhir ini ia pun aktif menulis cerpen lewat internet. 3 pekan silam, wartawan Tempo Ahmad Taufik menemui Sobron di Paris untuk sebuah wawancara khusus. Petikannya, pada masa Presiden Soeharto berkuasa, restoran milik para pelarian politik Indonesia dianggap berbahaya. Apakah hal itu sekarang masih berlangsung? Memang dulu ada surat edaran dari Kedutaan Besar RI agar para staf lokal dan para diplomat tidak makan di restoran kami. Tapi itu tidak banyak pengaruhnya. Orang-orang kesini karena mau makan enak. Mana sempat berpolitik sambil makan. Anak-anak Persatuan Pelajar Indonesia dalam kurung PPI yang makan di sini biasanya bilang begini, pokoknya kami makan. Benarkah kedai makan ini dulu dianggap sebagai kiblat politik orang-orang Indonesia di pengasingan? Tempat ini dijuluki Kedutaan Indonesia Tidak Resmi oleh para pengunjung. Mereka tanya ini itu, kami bilang kedutaan yang punya hak menjawab pertanyaan Anda. Tapi mereka bilang informasi tentang Indonesia tidak lengkap kalau tidak mampir ke restoran ini. Siapa saja yang sering makan di sini? Macam-macam, termasuk para diplomat. Kami melayani pengunjung dalam berbagai bahasa, Cina, Jawa, Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, dan Indonesia. Duta besar ASEAN semuanya makan di sini, kecuali Indonesia. Juga duta besar Cina. Pendek kata, dengan tenaga sedikit kami berhasil menjalankan usaha ini. Kalau sudah berhasil begini, apa masih ingin pulang ke Indonesia? Tentu dong, cinta tanah air tak dapat hilang begitu saja. Ini suatu hal yang sulit diterangkan dari segi akal. Sebagai warga negara Prancis, saya mendapat berbagai kemudahan. Dokter, opname, kendaraan umum, semuanya gratis. Sementara itu, kalau pulang ke Indonesia harus memulai dari nol lagi. Tapi itu bukan masalah. Yang betul-betul menjadi soal bila kita berniat pulang adalah keamanan. Tapi bukankah Abdurrahman Wahid sudah bilang semua pelarian politik Indonesia tak akan dihalangi jika ingin kembali ke tanah air? Gus Dur memang bilang begitu. Tapi penyelenggara negara kan bukan cuma Gus Dur. Dan TAP MPRS 25/1966 dalam kurung yang berisi pelarangan PKI dan penyebaran ajaran Marxisme
Leninisme di Indonesia. Ketetapan MPRS ini pula yang membuat orang-orang yang dituduh terlibat PKI tidak dapat kembali ke Indonesia belum dicabut. Sebagai keluarga DN, Aidit dalam kurung Ketua Komite Sentral dan Politbiro PKI 1954-1965, Anda tak diizinkan pulang ke Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Bagaimana rasanya? Sedih sekali. Jadi kita ini orang yang berbangsa dan bertanah air, tapi tidak diakui. Tanah air itu cuma bisa dilihat dari jauh. Kami cuma datang ke Indonesia, tapi tidak pernah bisa pulang ke sana untuk seterusnya. Jika ketetapan MPRS di atas dicabut, Anda berniat pulang? Tentu, itu hal yang normal sekali. Chiang Kai-shek dalam kurung Presiden Taiwan 1949 hingga 1975 misalnya, perjuangan dan hidupnya untuk Taiwan, tapi dia ingin mati di Cina daratan, tempat ia lahir dan dibesarkan. Kami juga selalu berpikir untuk kembali ke Indonesia. Tapi mau bagaimana, tidak ada jalan. Sementara itu pendidikan anak-anak harus dipikirkan. Saya punya 2 anak perempuan. Yang sulung Wita lahir di Jakarta, adiknya Mita lahir di Beijing. Dua-duanya sudah pernah ke Indonesia. Mengapa memilih ke Prancis? Bukankah sebelumnya sejak 1963 Anda tinggal di Cina? Pada tahun 1981 saya keluar dari Cina, tapi saya tidak memilih ke Paris. Saya dan anak-anak ingin pergi ke negara berbahasa Inggris, Kanada, Australia atau Singapura. Tapi Singapura kan negara ASEAN. Kami takut diekstradisi. Jadi pilihannya Kanada atau Australia. Tapi tidak ada yang membantu. Tahu-tahu sudah ada di Paris. Saya juga tidak mengerti kenapa bisa begini, karena tidak pernah terpikir akan pergi ke Prancis. Siapa yang membantu Anda masuk ke Prancis? Tidak ada. Kami tidak punya visa ke Prancis. Maka kami melarikan diri dari Cina dengan maskapai penerbangan Cina. Sampai di bandar udara dalam kurung Paris, kami ditangkap dan diinterogasi. Kepada petugas douane, saya katakan kami tidak punya visa dan minta perlindungan politik kepada pemerintah setempat. Kami sudah mendapat informasi agar jangan sekali-kali bohong jika ditanya petugas douane. Jadi saya katakan apa adanya. Kami sudah tidak cocok hidup di Cina, tapi juga tidak bisa pulang ke Indonesia, negeri asal kami. Apa saja yang mereka selidiki sebelum memutuskan menerima Anda? Mereka tanya semuanya. Saya bilang 60% keluarga saya di Indonesia dibunuh, dipenjarakan dan disiksa. Lalu mereka cek keterangan saya ke Interpol. Siapa saja nama keluarga di Indonesia yang Anda sebut? Tentu saja DN Aidit, sebab data tentang Bang Ahmad dalam sebutan Sopron untuk DN Aidit kan ada di mana-mana. Polisi Prancis mengecek Interpol Spanyol dan Jerman. Cocok. Artinya saya tidak bohong tentang keadaan keluarga kami. Maka saya mendapat izin masuk dan mendapat perlindungan. Ibaratnya kami ditangkap untuk dilindungi. Mereka menawarkan tempat, tapi saya bilang kami sudah punya penginapan. Peristiwa itu terjadi pada masa Prancis dipimpin Presiden François Mitterrand. Apakah Anda minta izin sebelumnya kepada Mitterrand
untuk masuk ke sana. Saya kirim surat kepada Presiden Mitterrand. Mereka cek ke kantor presiden dan ketemu surat itu. Memang belum dibalas, tapi saya sengaja berangkat sebelum ada balasan. Jadi kalaupun tidak boleh, kami sudah berangkat. Mengapa Anda tidak ikut Jawoto dalam kurung Duta Besar Indonesia untuk Cina pada tahun 1965-1966? Bukankah dia juga melarikan diri ke Eropa? Dia ke Belanda, sedangkan saya tak sedikit pun ingin ke Belanda. Di sana sudah penuh dengan kampung Melayu. Hahaha. Di Paris ternyata ketemu juga teman-teman lama. Ada Umar Said, Kusnizar dalam kurung sesama pelarian politik dari Indonesia. Paspor apa yang Anda gunakan sebelum resmi menjadi warga negara Prancis pada tahun 1993? Paspor Jenewa. Berikut travel dokumen dengan catatan berada di bawah pelindungan politik yang berlaku untuk seluruh dunia kecuali Indonesia. Dalam kurung Sobron tertawa terkekeh-kekeh. Indonesia baru bisa saya kunjungi setelah saya menjadi warga negara Prancis. Untuk menjadi warga negara Prancis, kami harus tinggal 10 tahun di sana tanpa jeda, dalam kurung sekarang cuma 5 tahun. Ada syarat khusus yang harus dipenuhi sebagai pelarian politik. Kami harus menunjukkan tidak lagi terlibat kegiatan politik. Perjanjian itu betul-betul kami taati. Kalau ada orang Indonesia berdemonstrasi di Belanda atau Paris, kami tidak pernah ikut. Akhirnya saya dan anak-anak jadi mendapat paspor Prancis pada tahun 1993. Waktu itu petugas imigrasi bertanya, "Apa yang Tuan lakukan setelah menjadi warga negara Prancis?" Saya jawab, "Cari tiket dan berkunjung ke Indonesia." Bagaimana rasanya kembali ke Indonesia setelah 30 tahun? Seperti rusa masuk kampung. Gila. Jakarta tampak begitu besar dan hebat, tapi dalam pengertian fisik. Ada jalan raya, hotel, gedung pencakar langit, tapi kemiskinan masih tetap seperti dulu. Perbedaan kaya dan miskin sangat mencolok. Pada Maret 1993, saya datang ke Jakarta dan Bali. Desember tahun yang sama, saya kembali lagi dan tinggal di Indonesia hingga Januari 1994. Saya sempat ketemu teman-teman lama, antara lain almarhum Oyik dalam kurung Satyagraha Hurip. Setelah itu saya lebih sering pulang. Pada tahun 1999 saya 2 kali ke Indonesia. Apa pernah merasa diikuti intel selama di Indonesia? Diikuti, tapi untung saya tidak tahu. Bertahun-tahun kemudian intel itu bilang, "Gila, yang kami ikuti dulu itu kalian." Dunia itu kecil. Sebab si intel ini rupanya masih ada hubungan keluarga. Mereka juga repot mengikuti kami karena acara kami adalah ke restoran, mandi-mandi di laut, ke bar, ke diskotik. Saya pergi ke diskotik Tanamur di Tanah Abang, Timur, dan jantung serasa pecah karena musik yang berdentam. Hahaha, pendek kata. Kerjaan kami berfoya-foya. Jadi untuk apa juga diinteli? Anda masih punya keluarga di Jakarta? Ada, keluarga istri saya di Kayu Putih, Rawamangun. Dari pihak saya ada Murad Aidit. Abang saya ini pernah 13 tahun ditahan di Pulau Buru. Dia doktor dalam kurung cum laude dari Universitas Patris Lonumba, Moskow. Sekarang dia berdiam di Depok bersama keluarganya. Usianya 72 tahun dan masih sehat.
Saban kali saya telepon, istrinya bilang dia sedang ada di masjid. Bagaimana dengan orang tua Anda? Ayah saya, Abdullah Aidit, adalah Menteri Kehutanan pada zaman Belanda. Pada masa perjuangan, dia pernah menjadi anak buah Bung Tomo pada tahun 1947. Ayah meninggal dunia di Belitung pada tahun 1968. Sebagai bapaknya DN Aidit, ayah dianggap tersangkut PKI. Jadi sewaktu dia meninggal, tak ada yang berani menguburkannya. Setelah 48 jam lebih jenazah itu didiamkan saja. Akhirnya Palang Merah memakamkan ayah di desa Tanjung Pandan, Belitung. Siapa yang mengabarkan berita kematian ini kepada Anda? Saya membacanya dari Kompas. Rasanya luar biasa sedih. Begitu takutnya orang dengan PKI pada waktu itu. Dan situasinya memang begitu. Kalau ada orang yang masuk PKI, seluruh keluarganya otomatis dianggap PKI. Ketika DN Aidit menjadi tokoh politik terkenal di era sebelum 1965, apakah dia menggalang keluarganya berpolitik? Dia tidak memengaruhi kami sejauh itu atau memberikan pendidikan politik secara khusus. Dia hanya memberikan buku-buku sejarah Indonesia untuk dibaca, antara lain karangan Sanusi Pane serta sejumlah buku lain. Anda sering bertemu dengan DN Aidit? Jarang. Dia tinggal di Jakarta. Kami hanya berjumpa saat dia pulang ke Belitung. Sejak muda dia sudah menunjukkan bakat politik. Dia jarang ada di rumah. Kami bingung, Bang Ahmad ini kemana? Setelah dicari, ketemunya di pelabuhan. Dia sedang bertanya jawab dengan para buruh kapal keruk. Padahal saat itu umurnya belum lagi 19 tahun. Lain dengan kami, kalau kami pulang ke Belitung, ya jalan-jalan. Apa saja yang dia pelajari? Dia banyak membaca, antara lain teori-teori Karl Marx. Sejak muda, dia sudah serius belajar. Dia menekuni nilai-nilai lebih dari ajaran Marx. Kalau datang ke Belitung, dia juga selalu meninggalkan kesan-kesan yang baik. Misalnya membuat kandang ayam, menanam pisang, atau memasangkan bambu tempat mengalirkan air. Saat dia kembali ke Jakarta, banyak orang datang ke rumah kami membawa ayam dan pisang. Katanya, ini tanamannya amat sewaktu dia menginap di rumah kami. Dia juga rajin mengurus sunatan massal untuk anak-anak di kampung. Maksudnya anak-anak di kampung Anda di Belitung? Betul. Biaya sunatan massal kan lebih murah. Biasanya mereka datang ke ibu saya dan dikasih peci seorang satu. Daerah kami dikenal sebagai penganut Islam yang taat. Kami semua tamat sekolah mengaji, termasuk Bang Ahmad. Pernahkah orang tua Anda menanyakan mengapa si Ahmad itu tamat sekolah mengaji tapi kok jadi komunis? Tidak. Barangkali juga karena hidup mereka terpisah. Ayah di Belitung, sedangkan Ahmad di Jakarta. Kami juga tidak pernah menentang Bang Ahmad karena kami tahu dia berpihak kepada orang miskin. Saya juga demikian. Tapi kemudian kok jadinya naif sekali, berpihak kepada orang miskin dan membenci orang kaya. Jadi saya pelajari sendiri apa-apa yang ingin saya ketahui, termasuk komunisme. Saya tidak pernah merasa dicekoki abang saya. Apakah Anda aktif di Partai Komunis Indonesia? Saya tidak pernah aktif di dalam organisasi, dalam kurung di bawah naungan PKI, apalagi di partai. Saya hanya giat di Lembaga Persahabatan Indonesia-Cina bersama Profesor Piyono Heng Ngantung Jawoto.
Saya juga banyak terlibat di Lembaga Persahabatan Indonesia-Vietnam serta Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Selama di Jakarta, Anda tinggal bersama DN Aidit? Tidak pernah. Kami sekota tapi beda tempat. Saya merasa tidak bebas kalau tinggal bersama abang saya. Bagaimana hubungan Anda dengan DN Aidit ketika dia sudah menjadi politisi penting dan tokoh PKI yang berpengaruh? Dia pernah memanggil saya dan bilang, "Pernah kau berpikir bahwa namamu Sobron Aidit? Ini soal nama Aidit. Kau bisa mendapat kesulitan karena memakai nama ini." Saya mengerti maksud dia baik karena Bang amat aktif di politik. Dia meminta saya tidak memakai nama Aidit karena jika terjadi apa-apa, keluarga bisa ikut kena. Cuma darah saya masih muda, jadi saya bilang, "Aidit itu kan nama bapak kita. Dan sebelum kau terkenal, nama saya sudah Sobron Aidit. Hahaha, gila juga." Waktu itu saya sudah mulai banyak mengarang di majalah. Anda praktis menekuni dunia sastra dari Jakarta, Beijing, Paris. Bahkan di Beijing, Anda diangkat menjadi mahaguru bidang sastra. Apa betul? Saya tinggal di Beijing dari tahun 1963 sampai 1981. Saya ke Cina dikirim lekra. Tugas saya di Beijing adalah membantu menerjemahkan Peking Review ke dalam bahasa Indonesia. Saya juga mengajar bahasa dan sastra Indonesia di Institut Bahasa Asing Beijing. Bagaimana bisa tiba-tiba mengajar sastra Indonesia? Bidang studi Anda bukannya sinologi? Memang fak saya bukan bahasa Indonesia, tapi saya diminta mengajar sastra Indonesia karena saya banyak menulis dan mengarang. Lalu pada 1 Januari 1964, saya diangkat menjadi mahaguru di Universitas Peking (sekarang Beijing). Umumnya orang Indonesia yang ke Cina diangkat menjadi mahaguru. Anda tetap mengajar setelah muncul revolusi besar kebudayaan proletar (RBKP) 1966-1976 di Cina yang membuat banyak sekolah ditutup? Tidak. Peristiwa itu membuat semua orang asing ditarik dari jawatan. Perubahan besar-besaran terjadi di seluruh negeri. Revolusi ini mulai melanda seluruh negeri pada tahun 1966. Kami ke desa ribuan kilometer di selatan Beijing dan ikut sekolah 7 Mei. Apa saja yang Anda lakukan di sekolah 7 Mei? Kami bertani, berternak, menyatukan diri dengan kaum petani. Jadi, apa saja kami lakukan di sana, termasuk bertanam padi. Periode sekolah ini berlangsung dari 1966 sampai 1979. Pada tahun 1979, saya ditarik ke Beijing menjadi penyiar radio Beijing. Setelah itu, mereka tidak lagi memperpanjang kontrak saya sehingga saya keluar dari Cina ke Eropa. Di mana Anda berada ketika terjadi peristiwa G30S di Jakarta? Di Beijing. Peristiwa berdarah 1965 itu kami dengar dari radio, tapi belum ada bayangan tentang apa yang terjadi karena informasinya hanya dari radio itu. Ratusan orang Indonesia ada di Beijing pada waktu itu. Apa reaksi Anda dan kawan-kawan setelah mendengar berita itu? Pikiran kami terguncang. Kami tidak tahu dan tidak menyiapkan diri untuk situasi seperti ini. Tahu-tahu terjadi begitu saja. Kami lalu diminta menandatangani sejumlah pernyataan mengutuk PKI
dan mendukung rejim baru. Itu tidak kami lakukan. Kemudian paspor kami dicabut. Tapi saya punya banyak paspor. Jawoto, bekas duta besar RI untuk Cina, yang mencabut paspor itu, kemudian lari ke Belanda, yang menandatanganinya selamat dan bisa pulang ke tanah air. Apa sikap pemerintah Cina terhadap Anda sekalian yang memilih tidak pulang ke Indonesia? Mereka benar-benar menyerahkan seluruh putusan ke tangan kami. Tapi pemerintah Cina betul-betul pro Soekarno dan tidak mendukung pemerintahan baru. Demonstrasi melanda kedutaan masing-masing. Kedutaan besar Cina di Jalan Gajah Mada, Jakarta diserbu. Sedangkan pemerintah Cina menentang pemerintahan Soeharto yang dianggap sebagai rejim fasis. Propaganda yang disiarkan pemerintah di radio Beijing sangat keras menentang pemerintahan Soeharto. Tempo 5 Maret 2000, halaman 32 hingga halaman 35.